إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمد المنام سيد الشيخ إلى روح سيدي ومرشدي ومربي سيد الشيخ صلهم وقربهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebulan lebih kita tidak membicarakan bab yang terkait dengan pengajian kita yang berkaitan dengan dalil-dalil amaliyah ahlu sunnah wal jamaah, baik secara Al-Quran ataupun hadis Nabi dan aqwalul ulama'ul mu'tabarah, perkataan-perkataan ulama yang bisa dipertanggungjawabkan.
dijawabkan. Beberapa waktu lewat kita membicarakan bab masalah karamat, yang mana yang lewat dijelaskan ada dalam kejadian hidup ini yang disebut dengan amrun khariqun lil adat, sebuah kejadian yang di luar kebiasaan, yang di luar nalar, yang di luar logika manusia, yang mana kejadian itu dinamakan ada 7 macam. Yang pertama adalah irhas, dan ini sudah kita bahas. Irhas adalah sebuah kejadian yang di luar akal manusia, terjadi kepada diri seorang nabi sebelum diangkat menjadi nabi, atau di saat mereka kecil, di saat mereka belum balik, ataupun sesudah balik namun belum mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya irhas. Yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat adalah amrun khariqun lil adat alladzi yaqa'u fi hadin nabi, sesuatu kejadian yang di luar akal manusia, di luar nalar manusia, yang terjadi kepada seorang nabi atau seorang rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah karamat. Karamat adalah amrun khariqun lil adat alladzi yaqa'u fi yadis solih, sesuatu kejadian yang di luar kebiasaan manusia, di luar nalar manusia, atas tangan seorang hamba Allah yang soleh atau seorang wali Allah Ta'ala. Yang keempat adalah ma'unah. Ma'unah ini adalah amrun khariqun lil adat alladzi yaqa'u fi hadil mu'min, sebuah kejadian di luar akal dan nalar manusia yang terjadi atas seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah istidraj, lanjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Istidraj adalah amrun khariqun lil adat alladzi yaqa'u fi yadil fasiq, sesuatu yang terjadi di luar kejadian, yang terjadi di luar kebiasaan atau di luar nalar kemanusiaan, terjadi atas seorang yang fasik atau yang zindik. Yang keenam adalah ihanah, penghinaan. Ihanah adalah amrun khariqun lil adat, sesuatu kejadian yang di luar akal dan nalar manusia yang terjadi terhadap seseorang untuk menghinakan dirinya. Yang ketujuh adalah sihir. Sihir adalah sesuatu kejadian yang di luar kebiasaan, di luar akal, di luar nalar kemanusiaan yang terjadi atas orang yang kafir ataupun manusia dengan menggunakan tenaga syaitan dan jin. Hadirin rahimakumullah, 7 macam keganjilan. Ada 2 hal yang sudah kita bahas, yaitu irhas dan mukjizat. Maka masuklah kita kepada yang ketiga, yaitu pembahasan karamat. Karamat adalah amrun khariqun lil adat,
sebuah kejadian yang di luar kebiasaan, di luar nalar, di luar logika manusia terjadi kepada seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang takwa, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pokok pembicaraan kita. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana mukjizat itu adalah sebuah bukti kenabian seseorang. Seorang nabi, salah satu bukti kenabian itu ada berisi mukjizat. Seorang wali, dia membuktikan bahwa dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus atau wajib mempunyai karamat. Maka pertanyaan kita atau kita bahas itu, man huwal waliyyu? Siapakah yang disebut wali Allah Ta'ala itu? Agar kita jangan bias, jangan sampai tak salah menilai tentang seseorang wali, yang mana seseorang itu sebenarnya bukan wali, tapi kadang-kadang kita gelari, kita ponis, kita pastikan dia adalah seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak pendapat-pendapat ulama atau perkataan-perkataan ulama berkaitan dengan ta'rif atau definisi wali tersebut. Kita berawal daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka tidak pernah merasa takut terhadap siapapun. Mereka tidak pernah takut dengan keadaan apapun. Mereka tidak pernah takut dengan kondisi apapun. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah berduka cita. Mereka tidak pernah bersedih dengan urusan duniawiyah. Mereka tidak pernah bersedih dengan celaan manusia. Mereka tidak pernah sedih ketika mendapatkan ujian dan bala Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah aulia Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Allah jelaskan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Jadi simple. Dalam ayat itu Allah mengatakan, menjelaskan bahwa wali itu adalah orang yang beriman, berarti bukan orang fasik. Berarti bukan orang munafik. Apalagi orang kafir. Wali itu adalah orang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Wali itu adalah orang yang beriman, tapi orang yang imannya itu bisa mencapai kepada iman ainul yakin, sampai hakul yakin, sampai kepada kamalul yakin. Kenapa? Karena tingkatan-tingkatan iman orang yang beriman ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah iman manusia atau iman yang mukminin, disebut dengan iman taklid. Satu. Dua, iman
ilmul yakin. 3. Iman ainul yakin. 4. Iman haqqul yakin. 5. Iman kamalul yakin. Apa iman taklid? Yang pertama itu, iman taklid adalah orang yang beriman ikut-ikutan. Dengan kata lain, dia beriman karena abah dan mamanya orang yang beriman. Dia percaya dengan adanya Allah, beriman dengan Rasulullah karena diberitahu dan karena mengikut orang tua atau mengikut ucapan orang lain, atau definisinya adalah iman taklid itu adalah iman al-akhzu al-imanu bil akhzi minal qaulil ghair. Orang percaya hanya memperpegangi ucapan orang lain, itu taklid namanya. Dengan kata lain, dia kada pernah belajar langsung tentang keimanan. Inya kada suah belajar kitab iman. Bahasa kampung, inya kada suah belajar sifat 20. Inya kada suah belajar tauhid. Maka imannya ini disebut iman taklid. Berkaitan dengan iman taklid ini, keabsahannya. Apakah iman taklid ini sahih? Apakah iman taklid ini tidak diterima? Para ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama mengatakan iman taklid, iman umpatan, iman yang tidak pernah belajar qawaidul iman, imannya tidak sah. Wah, ini keras. Kalau imannya kada sah, berapa banyak umat Islam ini yang boleh dikatakan dia beriman namun imannya belum sah. Kenapa? Ya kada pernah belajar qawaidul iman. Ini berat. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua inilah yang banyak diperpegangi oleh umat atau oleh para ulama. Apa? Iman muqallid, iman taklid sah. Namunnya itu, tapinya itu ada. Tapi dia berdosa. Imannya sah tapi berdosa. Dosanya besar. Kenapa dia berdosa? Bitarkil istidlal. Karena dia tidak bisa mencari dalil. Kada bisa mencari dalil. Bahasa kita ini ujar terus. Allah Ta'ala wujudlah. Wujud. Apa dalilnya? Ujar guru. Ujar itu bang terus. Allah Ta'ala bersifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Apa artinya? Allah kada sama lawan nang baharu. Apa dalilnya? Ujar guru baharu alam.
nya kada bisa mengutarakan dalil itu kada bisa. Kenapa? Karena memang kada belajar. Ujar itu ujar guru dadangaran bener juga. Nah, dengan kata lain dia berdosa karena tidak bisa istidlal, mengutarakan dalil, mengutarakan argumentasi yang pas, dan karena dia meninggalkan nazar, kada pernah menggunakan akal. Kenapa? Mengenal Allah berkaitan dengan iman, pokoknya dasarnya adalah dua. Yang pertama akliyah, menggunakan akal, nazar. Yang kedua adalah dalil, menggunakan dalil. Jadi harus ada dua dalil, satu dalil akli, dua dalil nakli. Nah, ini kada tahu. Ini kada tahu. Jakanya ditakuni Allah Ta'ala itu bersifat kidam lah, ya. Nah, apa dalil akalnya? Nah, apa dalil nakalnya? Kada tahu. Dalil akalnya kada tahu, dalil naklinya kada tahu. Mana Pak? Ujar. Tapi ini yakin aja Allah Ta'ala itu bersifat kidam, tapi kada kau mengutarakan dalil. Nah, berarti dia tidak belajar, tidak bisa menggunakan akal. Ini berdosa besar. Makanya salah satu pokok akal yang diberi, akal kita ini yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah untuk nazar, berfikir. Berfikir untuk apa? Untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara atau dengan lewat menelaah, melihat apapun yang terjadi di alam ulwi dan alam sufli, atau alam atas dan alam bawah, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan pendapat Imam As-Sanusi dan diamini oleh para ulama. Inilah yang kita pakai mungkin. Iman taklid masih sah saja, tapi dia berdosa besar karena tidak belajar, tidak menggunakan akal, sehingga tidak bisa mencari istidlal, mencari dalil, pembuktian dari sebuah keyakinan. Naik yang kedua, yaitu iman yang disebut dengan iman ilmul yakin. Iman ilmul yakin ini adalah iman seseorang yang sudah mempelajari ilmu qawaidul iman. Iman seseorang yang sudah belajar sifat 20, yang dia sudah belajar Allahu wujud, kidam, baqa sampai mutakallim. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Itu sudah cukup 20, mulai wujud sampai mutakallim. Ini belajar tunggal bijian. Wujud artinya
Allah Ta'ala itu ada. Napa buktinya bahwa Allah Ta'ala itu ada? Buktinya mana? Secara akal lawan secara dalil. Lalu akal disebutlah dalil akli. Dia bernazar, berpikir. Bukti Allah Ta'ala itu adalah semesta alam ini, termasuk dirinya sendiri. Bukti Allah Ta'ala itu ada adalah dirinya seikungan ini. Dirinya ada membuktikan bahwa Allah itu ada. Kalau Allah tidak ada, maka pastinya alam dan diri kita ini tidak akan pernah ada. Lalu diurai, oh mantap secara akal. Itu namanya dalil nakli, dalil akli. Kemudian apa dalilnya yang mendukung keyakinanmu bahwa Allah Ta'ala itu ada, yang disebut dengan dalil Al-Quran? Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang di antara keduanya. Mantap. Sampai mutakallimun, dalil aklinya, dalil naklinya dikuasainya. Siapapun yang menanyakan dia pasti yakin, mantap, tidak bisa digoyahkan. Datang orang, Allah bersifat qiyamuhu binafsih, iyalah, iya. Apa dalilnya? Ini dalil secara akal begini. Ini dalil ayat Qur'annya begini. Maka orang yang menguasai begini disebutlah imannya iman ilmul yakin. Iman ilmul yakin. Dengan belajar, dengan dia memutolahi dan seterusnya, dia yakin. Apa nangki ini orang wali? Belum. Maka masuklah terus kepada iman ainul yakin, hakul yakin, sampai kamalul yakin. Orang yang beriman, yang mencapai kedudukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang minimal imannya itu adalah ainul yakin. Nangkai apa? Orang yang imannya ainul yakin. Orang yang imannya ainul yakin itu adalah orang yang sudah meyakini tentang Allah, bukan pakai dalil lagi, tetapi dengan pakai rasa. Dia sudah seakan-akan coba ulun gambarakan. Ulun anggap ini madu. Seseorang tidak pernah melihat madu, cuma diberitahu bahwa madu itu manis. Padahalnya jangankan merasai, melihat madu pun tidak pernah. Tapi dia percaya bahwa madu itu manis. Kenapa jadi percaya bahwa madu itu manis? Karena guru atau abah nang memadahkan. Percaya. Itu namanya taklid. Percaya madu itu manis hanya maumpati ucapan abah. Lalu belajar tentang madu. Belajarlah dia tentang madu.
tapi kada pernah melihat madu, tapi sudah belajar. Mempelajari apa? Mempelajari mulai lebahnya, sarangnya, sampai madunya, bahkan sampai manfaat madunya telah. Yakinlah madu itu manis, yakin, seyakin-yakinnya, karena dia sudah mempelajari. Ini namanya iman ilmul yakin. Ilmul yakin. Sekarang naik lagi imannya kepada ainul yakin. Dia sudah melihat madu. Tadinya habar, kemudian pelajaran, berikut melihat, nah madunya, yakinlah lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi, artinya ainul yakin itu adalah melihat. Wah, ya Allah, nang kiri bang sekalinya madu. Dah. Kemudian hakul yakin itu sudah merasai. Melihat benar ya, bujur kan manis, kada tahu juga lagi, cuma yakin manis. Melihat dah. Ternyata begitu blak diambil madunya, dirasai. Subhanallah. Dasar nang kayak apapun orang mengatakan madu itu pahit, akan mati-matian ditolaknya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan madu itu. Itulah iman hakul yakin. Iman hakul yakin bukan hanya melihat, tetapi sudah merasa. Nah, dari ainul yakin, hakul yakin, inilah imannya para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kata lain, orang wali itu masak. Ilmu iman itu masak. Masak. Lalu yang kedua, bukan hanya modal iman, tetapi adalah takwa. Takwa ini apa? Dia cakup ketiganya. Takwa kata Imam Al-Ghazali ada 3 makna. Ada 3 makna. Pertama, makna takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Dia melaksanakan perintah Allah. Berarti dia bersyariat. Orang wali itu bersyariat, takwa, melaksanakan perintah Allah walaupun umpama kurang juga toh nang wajib, malah nang sunat digawinya juga, namun ada sunat zahir, ada sunat batin. Orang wali tidak ada yang meninggalkan syariat. Nah, karena orang wali itu adalah takwa. Kecuali orang wali itu dalam keadaan majsub, akalnya dicabut Allah. Karena apabila orang wali dicabut Allah akalnya, maka hilanglah taklif, hukum itu hilang. Akal kadeda. Ya nang kadang-kadang nih wali nang kayak kakanakan, mungkin bahasa kita di daerah kita insya Allah seperti arwah almarhum Amot Hambuku, almarhum Guru Anur di Rantau,
dan yang lain-lain. Nah mereka ini majzub, akal ditaibut, tapi roh hati mereka tetap terkoneksi lawan Allah. Ini kadang-kadang embang jar kan bersembahyangan jar, walinya wali majzub. Nah kita kadang-kadang nuruti wali majzub, karena wali majzub itu akalnya dicabut Allah, hilang sifat kemanusiaannya, nang ada itu adalah dia berperilaku seperti orang yang tidak berakal, namun hati dan jiwanya, rohnya tetap terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inang normal, takwa, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hati-hati, kita diwanti-wanti oleh para ulama jauh-jauh. Siapa? Imam Junaidi Al-Baghdadi. Kata beliau, la taghtaru bin nas, janganlah kalian tertipu dengan manusia. Wa in tara fil hawa, walau orang itu terbang. Wa masya'alal ma, berjalan di atas banyu. Wa tuwiyat alaihil ardu, melipat bumi ke Jakarta sekian menit sampai. Sekalipun dia kasyaf, sekalipun kasyaf, illa kecuali antanzuru syariatahu, kalian koreksi dulu, teliti dulu syariatnya, teliti dulu syariatnya. Kalau dia melanggar syariat Allah, kada sembahyang, kada puasa, yakin bukan wali Allah Ta'ala, yakin bukan wali Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, setinggi apapun martabat keilmuan seseorang, setinggi apapun pangkat kewalian seseorang, umpama itu tidak akan pernah menggugurkan keparduan, tidak akan pernah menggugurkan keparduan. Dan disinilah hati-hati, karena orang banyak terlena dengan keganjilan-keganjilan, sedikit-sedikit ganjil dipadahkan wali. Ada mizan, ada ukurannya, ada timbangannya, ada barometernya, yaitu syariat. Apalagi sekarang tren, hati-hati, ada yang disebut dengan tanazul roh. Nah, ini hati-hati. Aneh ajaran percaya dengan tanazul roh, rohnya sahabat berasuk kepada seseorang. Rohnya Nabi Musa berasuk kepada seseorang. Masya Allah, kada benar, kada benar. Ulun mohon maaf ya, mohon maaf. Ada beberapa orang datang ke rumah ulun, di hadapan mata ulun kerasukan Syekh Abdul Qadir Jailani ulun tawakannya. Ulun akan mencari ujung-ujungnya aja. Ulun ladina aneh. Nampak bahasa Arab.
Orangnya ngaji aja kan bisa, pandir bahasa Arab kerasukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa ulun percaya? Mohon maaf kada percaya ulun. Ulun pandiri bahasa Arab. Ujung-ujungnya ulun akan mengikuti alur dulu, ujungnya apa? Ulun sudah paham. Karena ujung-ujungnya adalah masalah harta, masalah duit, dan masalah yang lainnya. Napa pian tahu ujung-ujungnya guru pian tahulah di pondok nih ada intan. Dah jorong nih. Ini ujung-ujungnya nih. Ujung-ujungnya nih. Sudah cukup kada ulun ladini lagi karena buhulnya ketahuan sudah dah sampai. Kenapa? Apabila ulun terpengaruh, maka ulun akan meladini ini, kena adalah persyaratan-persyaratan ini, dan itu dunianya salah, bukan benar. Dah rancak sudah. Ada orang kerasukan Sunan Bonang, ada kerasukan Datu Sanggul, ada kerasukan Abdul Hamid Abulung, semuanya khayali, tidak benar. Tidak benar. Ini hati-hati, karena ada ajaran nangke ini ada yang disebut dengan tanazzul roh. Masya Allah, pian mohon maaf, malah sekarang ini ada orang yang mengaku kerasukan rohnya Rasulullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Benar, kada benar. Hati-hati, karena orang ini di padahan wali itu kada ada urusan nang barasuk-rasuk nang kayak itu. Hadirin rahimakumullah. Sedikit lagi supaya jangan ngalang-ngalang. Kata Imam Al-Ghazali, orang wali berarti takwa. Orang takwa itu melaksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Berikut kata Imam Al-Ghazali, at-taqwa bima'nal haibah wal khasyah. Dia benar takut kepada Allah. Berikut tanzihul qalbi 'aniz zunubi kulliha. Dadanya, hatinya bersih daripada sekalian dosa-dosa yang disebut dengan kotoran batin, yang disebut dengan al-awsaful mazmumah. Maka bila imannya mantap, ainul yakin, hakul yakin, takwanya mantap, inilah orang aulia Allah subhanahu wa ta'ala, orang wali Allah ta'ala. Begitu dia wali Allah ta'ala, maka dia mendapat oleh Allah, diberilah karamat. Karamat itu ada dua macam. Pertama karamat hissiyah, yang kedua karamat maknawiyah. Karamat hissiyah itu adalah karamat berupa keganjilan-keganjilan. Ya, nang keganjilan nang kita sudah ketahui itu. Karamat maknawiyah ini adalah al-istiqamah billah minallah ilallah. Orang itu harakatnya, gerak dan diamnya selalu istiqamah, lurus, tidak pernah bingkuk dengan Allah, kepada Allah, dan seterusnya. Inilah orang wali. Nah, sehingga bicara karamat yang disebut dengan karamat hissiyah, karamat nang ganjil-ganjil nang kejadian itu tercatat hanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an yang paling banyak mempunyai karamat hissiyah. Ini yang diungkap oleh Imam Nawawi radhiyallahu an, tidak yang aku tahu secara mutawatir, akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Yang mendapatkan karamat yang ganjil-ganjil itu
nang paling banyak adalah riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lebih daripada 300 keganjilan kejadian. Hadirin rahimakumullah, itulah berkaitan dengan wali dan karamat. Dalil karamat dalam Al-Quran, Allah berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu dalilnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Nabi Zakaria masuk ke kamar di Masjidil Aqsa, di atas kamar memelihara Maryam. Maryam saat itu berumur 4 tahun. Kunci kamar di tangan Nabi Zakaria. Begitu Nabi Zakaria masuk ke dalam kamar Maryam, wajada indaha rizqan. Nabi Zakaria mendapatkan di dalam kamar buah-buahan yang tidak ada di musim panas, ada buah-buahan lengkap. Nabi Zakaria rel, kunci di tanganku, siapa nang masuk, siapa nang membawakan, sampai beliau bertanya, ya Maryamu anna laki hadza, Maryam, bagaimana makanan ini bisa ada, buah-buahan ini bisa ada? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, ini adalah dari Allah. Apa Maryam nabi? Bukan. Maryam bukan nabi, Maryam bukan rasul, tetapi Maryam adalah seorang waliyah, seorang perempuan walinya Allah Subhanahu wa taala, diberi karamah, keganjilan, buah ada di dalam kamar segar-segar. Ini namanya karamat hissiyah. Ini dalil karamat di dalam Al-Quran. Maka wajiblah kita sebagai orang yang beriman, wajib beriman akan adanya wali Allah Ta'ala, wajib beriman dan percaya adanya yang disebut dengan karamat. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambihan barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min ahli nas'aluka al-afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.